Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Nikmat usia kita, nikmat yang memberkati usia kita, kesehatan, rizki, lapang dada, nikmat kehidupan dunia ini, nikmat ibadah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita mampu menaikkan kewajiban ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita Allah catat sebagai bagian amal saleh kita yang mengantarkan kita mendapatkan ampunan Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah, menggolongkan kita orang-orang yang saleh dan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, salafus saleh dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini menaikkan ibadah haji, melakukan wukuf Arafah dan juga manasik yang lainnya. Allah mudahkan, Allah lancarkan saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrur dan selamat sampai kepada tanah air. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Mengingatkan kepada kita Hari Raya Idul Adha akan kenikmatan yang besar yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada Hari Idul Adha kita melaksanakan salat Idul Adha, begitu juga menunaikan penyembelihan hewan kurban sebagai bagian daripada tadhiyah pengorbanan kita kepada Allah. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar. Allah mengingatkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad adalah Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah SAW tertidur, kemudian terbangun dan tersenyum, dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barusan kau tertidur kemudian tersenyum, apa yang terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menyatakan bahwa aku bermimpi, kemudian dan mimpi itu Allah berikan kepada saya adalah telaga Al-Kautsar, di mana saat itu umatnya Nabi Muhammad, umatku, senantiasa hilir mudik di telaga Al-Kautsar. Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhairi menyatakan nikmat yang banyak itu tidak hanya nanti di yaumil akhirat kelak, begitu juga adalah di dunia ini. Banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pertama adalah penciptaan manusia. Dalam surat
Atin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk yang Allah ciptakan, jin, manusia dan juga makhluk yang lainnya, maka Allah ciptakan manusia adalah sebaik-baik bentuk. Ketika kita merasakan dengan kenikmatan penciptaan Allah, melihat, mendengar, bergerak, merasakan sesuatu, kemudian berpikir, berbicara, maka inilah suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Surat Al-Kautsar ini, a'tayna, kami memberi. Jadi tidak pernah kita membeli atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi Allah berikan kepada kita semua. Tidak hanya fisik diri kita saja sebagai manusia, begitu juga adalah fasilitas akan yang ada di bumi ini, daratan, lautan, hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak, buah-buahan, kenikmatan yang luar biasa, belum alam semesta. Inilah kenikmatan yang sangat besar, yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian setelah Allah menciptakan kepada kita, betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah limpahkan kepada kita, yang banyak yang Allah limpahkan kepada kita, bahkan tidak akan pernah bisa kita hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita semua dalam menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Dan wujud daripada bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka dua hal yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu adalah fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Dua ibadah yang Allah ingatkan kepada kita, pertama adalah perintahkan fasholli, maka salatlah, maka mengingatkan kepada kita agar kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, baik salat itu salat wajib ataupun ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang akan menyempurnakan kewajiban kita, salat wajib kita, ataupun menjadikan keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kurang Allah mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an, tidak kurang dari 100 ayat agar mengingatkan kepada kita agar kita melaksanakan dan menjaga, memperbagus ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat juga merupakan amal yang pertama kali nanti di yaumil akhirat itu akan dihisab di sisi Allah. Awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-salat. Ibadah yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah itu adalah salat. Kalau salatnya itu bagus, maka amal-amal yang lainnya akan mengikutinya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kita berusaha menjaga, memelihara, memperbagus salat wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Salat 5 waktu yang bersifat harian ataupun pekanan adalah ibadah salat Jumat kita jaga. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga ibadah sunnah, baik yang harian atau mulai juga tahunan, yaitu adalah ibadah salat Idul Adha. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat Idul Adha juga merupakan bagian daripada amal saleh kita. Dari rangkaian perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, maka kita berharap semua yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita memiliki catatan melakukan amal saleh itu di yaumil akhirat kelak, sehingga betul-betul kita menjadi umat pilihan, umat yang terbaik, sehingga kita layak untuk mendapatkan ridha Allah dan menjadi ahlul jannah. Yang kedua adalah wanhar. Perintah Allah adalah berkurbanlah. Wanhar secara bahasa adalah mengalirkan darah. Ada ibadah yang Allah perintahkan kepada kita juga adalah mengalirkan darah, yaitu mengorbankan hewan kurban. Hewan kurbannya terdiri pada unta, kemudian sapi atau sejenisnya, kerbau, kemudian kambing, domba, dan sejenisnya. Hanya itulah binatang ternak yang Allah jadikan sebagai hewan kurban, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi berpendapat bahwa wajib namanya mengalirkan darah ibadah kurban. Kalau Imam Syafi'i berpendapat itulah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," berkurbanlah. Dan berkurban di sini menunjukkan sunnah, karena Rasul bersabda, "Wa umirtu bin nahri," aku diperintahkan untuk berkurban, wa huwa sunnatul lakum.
Akan tetapi bagi kalian adalah merupakan sunnah. Kemudian juga para ulama mengingatkan sunnah juga sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Lebih-lebih adalah orang yang punya keleluasan rezeki, memiliki kelapangan harta, sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wajah saatan, barang siapa yang dia diberikan keleluasan harta, falam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, maka fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami. Maka kita dituntut ketika kita memiliki keluasan harta, keluasan rezeki, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka ibadah kita tidak hanya sebatas ibadah badan saat 5 waktu baca Quran, tetapi juga ada ibadah mengalirkan darah, yaitu berkurban. Rasulullah SAW berkurban saat itu dengan 2 ekor domba besar yang bertanduk atas nama dirinya, keluarganya, dan umatnya. Maka kata para ulama, boleh jadi kita juga berusaha di antara keluarga kita ada yang berkurban, cukup. Di antara keluarga ada 1 orang yang berkurban sudah cukup. Tetapi dia ketika memiliki keluasan harta, maka bisa berkurban dengan sapi, kerbau, bahkan boleh jadi bergabung sampai 7 orang untuk berkurban dengan sapi ataupun kerbau. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah, dan yang terpenting juga mengajarkan kepada kita ibadah kurban juga adalah bertadiyah, yaitu berkorban untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kurban mengingatkan kepada kita akan tadiyah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Kemudian dia berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu, wahai anakku, aku diperintahkan dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau, fandur madza tara, bagaimana pendapat engkau? Maka karena juga anaknya anak yang saleh, Ismail mengatakan, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah ma'tumar, apa yang Allah perintahkan kepada engkau, satijuni insyaallah minas sabirin, untuk menunjukkan kekuatan dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan langkah ayahnya. Dia katakan, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang sabar. Subhanallah, ayah dan anaklah orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tadiyah yang luar biasa. Maka kemudian Allah ganti dengan seekor binatang ternak yang besar. Maka terus menerus menjadi syariat dalam Islam akan ibadah hewan Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menaikkan, menjaga ibadah salat dan juga menaikkan ibadah kurban ini sebagian bagian daripada tadiyah kepada Allah. Tentu tadiyah kepada Allah juga banyak rangkaian amal-amal saleh dan amal saleh yang lainnya yang menuntut kepada kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ajaran yang lain pun ada ajaran yang mengajarkan untuk berkurban. Tetapi yang berbedanya adalah Allah mengingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan darah, tidak membutuhkan daging dan darah akan pengorbanan hamba Allah. Karena yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita semua. Itulah yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj. La yanalallahu luhuma wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah akan daging-daging dan darahnya, tetapi walakinnallaha, akan tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Takwa minkum adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ajaran yang lain boleh jadi mereka berkurban karena Tuhan mereka membutuhkan daging dan darah, tetapi dalam Islam tidak akan sampai. Bahkan disunahkan fakulu minha, maka makanlah dari hewan ternak yang disembelih. Maka diperintahkan, disunahkan untuk memakan orang yang berkurban sebagian dari hewan kurban yang disembelihnya. Kemudian wa'atimul, kemudian diberikan
al-qani'ah, kepada orang-orang yang cukup, wal mu'tar, begitu juga orang yang membutuhkan. Jadi kita berbagi dengan tetangga, baik dia tidak meminta ataupun meminta, kita bagikan. Karena ibadah kurban adalah merupakan syiar-syiar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, mengingat akan keluasan kenikmatan yang besar, yang banyak yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita menjaga ibadah salat kita, baik yang wajib ataupun sunnah, dan menjadi bagian amal saleh kita, dan kita berusaha untuk bisa berkurban bin nahwi dengan ibadah kurban hewan ternak sebagian bagian amal saleh kita dan bentuk daripada tadhiyah pengorbanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan saat kita bermunajat kepada Allah. Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika jika alim sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ard. Lailan taghfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhata allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah, ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena dunia adalah tempat tinggal kami, ya Allah. Perbaikilah akhirat kami, karena akhirat adalah tempat kami kembali, ya Allah. Berikan kepada kami kenikmatan dalam beribadah, salat, berzikir, baca Quran, termasuk dalamnya Allah ibadah kurban, ya Allah. Jadikanlah bertambah usia kami akan bertambah juga kebaikan-kebaikan kami di sisimu, ya Allah. Dan jikalah kematian kami kematian yang menghentikan dari segala dosa, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.